Shalom, kembali sama saya Pase. Ya, jadi kita masih ngebahas soal Satan atau juga para malaikatnya yang disebut dengan roh-roh jahat atau para setan ya. Nah, kita sudah panjang lebar lah ngebahas soal Satan itu. Ya, pertanyaannya gimana nasib akhirnya Satan ini? Apa kata Alkitab soal nasib akhirnya dari Satan? Tapi sebelum kita ngebahas dalam beberapa menit ke depan, seperti biasa saya ngajak kita siapin kopi dulu kah atau teh kah, kita minum dulu deh ya biar seger. Nah, kalau udah minum, yuk kita ikutin ya. Bagaimana nasib akhir dari cerita soal Satan ini? Kalau Bapak Ibu sudah ikuti episode sebelumnya, saya sudah mengatakan hari ini, detik ini, saya tidak yakin yang namanya Satan, S-A-T-A-N, huruf besar semuanya, itu gentayangan. Satan atau iblis, yang dulunya itu adalah penguasa surga, ya Bapak Ibu. Kenapa Pak Seno bisa mengatakan demikian? Lihat aja episode sebelumnya, saya punya argumentasi tentang hal itu, ya. Yang saya yakin punya nama Abaddon atau Apollyon, bukan Lucifer, ya. Kenapa juga demikian? Bapak Ibu yang tertinggal atau belum mengikutinya baru ketemu program ini, ikuti episode sebelumnya. Saya sudah memberikan pemahaman dan juga pengertian saya soal ini dari Alkitab, ya. Ini Satan saat ini terikat di jurang maut. Abaddon atau Apollyon itu terikat di jurang maut. Ya. Sejak Yesus mati, saya yakin itu terjadi. Sebelumnya dia masih berkeliaran. Buktinya di peristiwa pencobaan 40 hari 40 malam di padang gurun ketika Yesus berpuasa, Satan masih mencoba Yesus. Berarti kan Satan masih bergentayangan, masih bisa kemana-mana begitu ya. Tapi ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia menunjukkan bahwa di bumi ini, dalam peristiwa interaksi antara Tuhan dan para ciptaannya, Yesus bisa taat sampai mati kepada Bapanya. Bisa taat secara sempurna. Kesempurnaan dalam ketaatan itu bisa ditunjukkan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Satan akhirnya dihukum ya karena ada ukurannya gitu ya, bahwa memang sekarang ini apa yang dia lakukan dulu memberontak kepada Tuhan itu salah, karena seharusnya ya ada orang yang bahkan rela merelakan dirinya mati bahkan ya itu hanya untuk taat kepada Tuhan. Dan ketika Yesus mati, Alkitab katakan ada di dalam dunia orang mati 3 hari, benar ya? Seperti Yunus, kata nubuatan sebelum peristiwa ini terjadi, di perut hiu atau paus, ikan besar. Demikian juga Yesus nanti ketika mati. Nah di dunia orang mati ngapain? Kalau kita baca di kitab Perjanjian Baru, dia memproklamirkan kemenangannya. Meskipun tidak tertulis, saya yakin, saya percaya saat itu juga dia mengikat yang namanya Satan itu, karena sudah berhasil dikalahkannya. Ya. Jadi Satan diikat, dan bagi saya diikatnya di mana? Di jurang maut. Jadi karena saya sudah punya pemahaman bahwa Satan itu namanya Apollyon atau Abaddon, maka saya sangat meyakini hari ini dia sedang terikat di jurang maut itu. Nanti menjelang akhir zaman, ya, menjelang hari akhir ya, baru Apollyon atau Abaddon itu dilepaskan. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah Wahyu pasal 9. Ada malaikat yang Tuhan utus ke dunia untuk membawa kunci lubang jurang maut. Jadi malaikat itu nanti membuka jurang maut itu, kemudian Apollyon dan Abaddon, dan juga ada banyak manifestasi makhluk-makhluk yang mengerikan yang nantinya keluar ketika penggenapan Wahyu 9 ini. Nah, peristiwa itu bukan terjadi sekarang, ya, belum terjadi sekarang. Wahyu 9 saya percaya akan terjadi sebentar lagi.
Dan kalau itu terjadi, maka yang namanya Satan akan Bapak Ibu bisa hadapi muka demi muka. Itu yang saya khawatirkan kemarin-kemarin dalam episode sebelumnya. Kalau hari-hari seperti ini saja Bapak Ibu masih kalah sama yang namanya roh-roh jahat. Seperti takut dengan kuntilanak, takut dengan genderuwo. Maafkan saya ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu takut dengan roh-roh yang model begini, nih roh-roh yang roh-roh jahat atau malaikat-malaikat Tuhan dulunya itu yang pangkatnya rendah, saudara. Kalau Bapak Ibu takut atau sudah jiper, bahasa Betawinya, dengan makhluk-makhluk yang seperti ini, saya nggak bisa mengerti Bapak Ibu nanti akan bisa menghadapi yang namanya Abaddon atau Apollyon ketika dia dilepaskan dari jurang maut nanti. Iya. Makanya jangan terlalu jumawa begitu. Saya mengatakan dalam episode sebelumnya, andai kata kita pernah mengusir setan sekalipun, dengarkan saya. Karena saya punya pemahaman Abaddon dan Apollyon, raja para setan ini masih diikat. Maka setan yang keusir kemarin itu setan kelas teri lah saudara. Ya, apalagi ada yang berkata, oh saya sudah ketemu dengan Lucifer ya. Lucifer itu kan rajanya setan. Bapak Ibu ikuti episode saya sebelumnya. Saya sudah mengatakan nggak ada itu raja setan yang namanya Lucifer. Ya, Lucifer itu hanya tafsir ya dari sebuah kata. Ya, apa itu? Ikuti nanti biar Bapak Ibu paham ya. Nama Satan atau nama iblis bagi saya adalah Abaddon dan Apollyon. Dan saya bisa menunjukkan bukti-bukti secara alkitabiahnya. Nah, soal Bapak Ibu nanti ikuti atau tidak tafsiran saya ya, saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Andai kata berbeda pun ya tidak masalah kan? Namanya juga ilmu tafsir, ya kita bisa berbeda. Tapi meskipun berbeda ya jangan terlalu saling merendahkan lah begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya pemahaman beda, silakan bikin program YouTube-nya begitu, boleh di-tag ke saya, nanti saya boleh lihat ya. Saya nanti akan memperhatikan pastinya. Tapi andai kata saya tidak sepakat dengan Bapak Ibu, ya saya tidak akan juga buat di komen lapak saudara dengan kalimat-kalimat yang gimana gitu. Ya karena bagi saya udah belajar kok ya. Tafsir itu nggak ada yang sama ya. Meskipun punya pemahaman sama namanya tafsir dari otak yang berbeda, pasti ada bedanya juga. Ya soal minyak dan anggur saja, saya mempercayai perjamuan kudus itu adalah tubuh dan darah Yesus yang saya makan dan saya minum. Itu pun tafsiran saya meskipun sepertinya sama dengan tafsiran pendeta lain atau gereja lain, tapi saya yakin berbeda ya. Kenapa? Karena pemahaman saya ketika memahami ayat Alkitab, otak saya ketika memahami Alkitab tentu berbeda dengan pemahaman dan otak hamba Tuhan lain ketika membaca ayat yang bahkan sama yang kita pegang untuk membuat doktrin soal perjamuan kudus itu. Jadi beda tafsir biasa, saudara. Nah, Satan, iblis, Abaddon, Apollyon itu akan dilepaskan nanti di Wahyu pasal 9. Sebentar lagi di masa depan. Dan munculnya ia dengan bebas di bumi nanti akan membuat dunia berubah dengan cepat. Kenapa saudara? Karena saya sudah mengatakan juga di program sebelumnya, di episode-episode sebelumnya, bahwa Satan itu akan berinkarnasi menjadi manusia. Kok bisa sih Pak? Nah karena Satan itu akan copy paste yang dikerjakan Allah Bapa dan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Ya. Kitab Wahyu itu menjelaskan dengan sangat luar biasa. Ya. Ada perwujudan Trinitas atau Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang kita imani berbeda tapi satu. Susah untuk menjelaskannya. Baca di kitab Wahyu nanti. Nanti di akhir zaman ya, Satan, kemudian Antikristus, kemudian nabi palsu itu disebut oleh kitab Wahyu sebagai 3 roh najis. Sama kan saudara ya? Satan mengambil contoh Bapa, kemudian Antikristus mengcopy paste anak, dan nabi palsu mengambil contoh atau mengcopy paste pekerjaan dari Roh Kudus. Perhatikan baik-baik ya. Nah, Antikristus itu adalah bagi saya, tafsiran saya adalah inkarnasi Satan yang menjadi manusia. Kok bisa begitu sih? Bapak Ibu nanti baca deh ya di Wahyu pasal 13.
kemunculan binatang yang keluar dari dalam laut. Oke. Nah, pasal 13 ayat 1 itu di atasnya ada pasal 12. Ayat terakhirnya baca. Ayat terakhirnya itu bicara soal apa? Bicara soal naga ya, yang berdiri di pantai laut. Jadi dari ayat di pasal 12 ayat terakhir dengan pasal 13 tadi saya menghubungkan bahwa kemunculan antikristus ini memang punya peranan penting dari si naga atau si Satan ini. Ya, orang lain boleh menafsirkan beda, tapi saya berani menafsirkan bahwa Satan nanti akan berinkarnasi juga menjadi manusia. Seperti Tuhan berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus, Satan nanti akan melakukannya dalam diri antikristus. Nah, setelah antikristus nanti dikalahkan dan dilempar hidup-hidup ke lautan api kekal, maka kalau kita membaca kitab Wahyu, ya, Satan juga akan diikat lagi nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Sesaat sebelum kerajaan 1000 tahun itu terjadi di bumi ini, Satan, Alkitab katakan, akan diikat lagi di jurang maut. 1000 tahun lamanya. Ya. Saya yakin ketika peristiwa itu terjadi, bukan cuma Satan yang diikat, tapi semua roh-roh jahat juga sudah diikat. Jadi tidak ada lagi nanti roh jahat yang gentayangan di bumi ini. Masa kerajaan 1000 tahun itu adalah masa di mana surga benar-benar dinyatakan di bumi. Di mana Yesus sebagai Raja yang memerintah manusia-manusia di bumi di dalam kerajaannya. Tatanya di mana? Kalau kita membaca dan menafsirkan Alkitab, sangat besar kemungkinan di Yerusalem baru. Nah saudara, maafkan saya, di Yerusalem, di kota Yerusalem sekarang. Ya, jadi Yesus ketika menjejakkan kaki kan di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ada di Yerusalem. Maka dia akan datang ke tempat yang sama ketika dia datang pertama kali dahulu. Dan di sanalah dia membangun pemerintahannya selama 1000 tahun. Jadi selama kerajaan 1000 tahun itu ada kedamaian di bumi ini. Karena semua musuh manusia yang namanya Satan, roh-roh jahat, itu nggak ada lagi. Di saat yang bersamaan juga, nanti saya bikin programnya ya, kalau untuk menjelaskan hal ini. Ya. Di dalam kerajaan 1000 tahun di bumi, di waktu yang sama, di surga, itu ada peristiwa yang sama juga. Apa itu peristiwa pesta pernikahan anak domba? Ya. Untuk hal ini saya akan jelaskan nanti dalam program khusus. Saya akan membuat materi khusus soal hal ini. Jadi yang saya mau katakan nanti ketika kerajaan 1000 tahun terjadi di bumi, itu surga di bumi. Dalam banyak nubuatan perjanjian lama, anak singa makan rumput seperti anak lembu. Ya. Anak manusia akan bermain dengan ular tedung. Sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Mana ada singa makan rumput, mana mungkin anakmu kau izinkan main dengan ular tedung yang notabene ular yang berbisa di padang gurun, kan nggak mungkin. Ya, tapi itu akan terjadi. Kenapa? Karena di dunia ini menjadi seperti di surga, damai, sejahtera. Karena Satan dan roh jahat semuanya sudah sedang diikat. Tapi nanti kalau kita baca kitab Wahyu, setelah selesai 1000 tahun itu, Satan akan dilepaskan lagi sesaat lamanya, Alkitab katakan. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Kenapa begini, Pak? Karena Tuhan itu maha adil. Di dalam kerajaan 1000 tahun itu ada manusia yang beranak pinak. Manusia-manusia yang lahir di zaman kerajaan 1000 tahun itu manusia-manusia yang dilahirkan dalam keadaan dunia ini seperti di surga. Gak ada faktor eksternal yang menggoda mereka untuk berbuat dosa. Gak ada roh-roh jahat yang mengganggu pikiran mereka, hati mereka, dan membuat mereka halusinasi dan lain sebagainya. Gak ada juga pergaulan yang buruk hari itu karena semua manusia sudah dalam pengenalan yang benar, dan Tuhan, Yesus dalam hal ini, ada bisa mereka temui di Yerusalem. Maka menurut Alkitab, semua orang akan berbondong-bondong menuju Yerusalem untuk bisa berjumpa dengan Yesus, mengalami Yesus. Ini persis seperti Ratu Sheba dari Ethiopia yang berusaha untuk ketemu Salomo karena mendengar cerita yang hebat-hebat soal Salomo. Ya. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun tuh semuanya damai. Nah, manusia-manusia yang lahir di zaman itu kan tidak berdosa. Dan juga tidak akhirnya berbuat dosa sepanjang hidup mereka. Kenapa? Karena nggak ada gangguan apapun. Mereka sudah nyaman.
sudah merasakan surga. Nah, tentu nggak adil dong. Ya, kok ada manusia yang dilahirkan seperti itu, dalam kondisi seperti itu. Notabene Bapak, Ibu, dan saya lahir di dunia yang jahat. Ya, kita bayi saja sudah bisa mendengar ada pertengkaran orang tua, ada ribut sana, ribut sini. Kita mulai sekolah, kita mulai ada rasa kesel sama teman, benci sama teman. Kalau itu terus kita buahi, SMP, SMA kita mulai tawuran, mulai mukul orang. Benar ya saudara ya? Dan mulai hal jahat kita bisa dapatkan di dunia ini. Nggak adil dong dengan manusia-manusia yang lahir dalam kerajaan 1000 tahun itu. Nah ingat, Tuhan itu maha adil. Maka manusia-manusia yang kayak malaikat di zaman itu, akhirnya diuji sama Tuhan. Caranya, sesaat sebelum Tuhan membinasakan atau menghilangkan atau melenyapkan langit dan bumi sekarang, Tuhan lepaskan kembali itu si Satan, iblis, atau Apollyon dan Abaddon itu. Untuk apa? Menyesatkan manusia. Supaya manusia yang lahir di zaman itu bisa tahu dan bisa memilih mau ikut Tuhan tetap atau mau ikut godaan dari Satan atau iblis ini. Jadi akhirnya ada keadilan Tuhan. Sehingga manusia-manusia nanti yang ke neraka itu memang sudah memilih untuk berbuat jahat mengikuti setan. Sedangkan manusia-manusia nanti ke surga itu memang sudah memilih untuk percaya dan mengikut Tuhan. Jadi nggak bisa nanti Tuhan dituntut tidak adil itu. Nah, jadi niat Tuhan melepaskan Satan di penghujung kerajaan 1000 tahun karena dia maha adil. Lepasnya Satan mempengaruhi manusia kembali itu akhirnya memicu perang Gog dan Magog yang beda. Ya, seri program ini adalah Gog dan Magog, tapi Gog dan Magog yang saya sampaikan dalam beberapa program ini itu Gog dan Magog yang ada di kitab Yeskiel yang belum terjadi. Yang saya percaya kita sudah menunggu waktu-waktunya segera terjadi. Tapi Gog dan Magog yang saya sebutkan barusan itu Gog dan Magog yang di kitab Wahyu. Gog dan Magog di mana Satan mengumpulkan orang-orangnya untuk berperang dengan Yesus. Dan akhirnya mereka kalah. Alkitab mengatakan dalam kitab Wahyu pasal-pasal yang terakhir, Satan akhirnya dilempar ke lautan api dan belerang. Menemani antikristus dan nabi palsu yang pertama kali dilemparkan hidup-hidup ke lautan api dan belerang. Lautan api dan belerang itu yang menempati pertama adalah antikristus dan nabi palsu. Mereka dilemparkan hidup-hidup. Berarti lautan api dan belerang itu ada di bumi ini. Nanti gimana menjelaskannya? Saya akan buat program khusus soal ini ya saudara ya. Ditunggu. Nah, Satan menjadi oknum ketiga yang dilemparkan ke lautan api. Yang pertama tadi antikristus, kata kitab Wahyu. Yang kedua adalah nabi palsu. Yang ketiga adalah Satan. Baru berikutnya para malaikat-malaikat yang ikut pemberontakan Satan yang kemudian kita sebut sebagai roh jahat. Dan kemudian manusia-manusia yang mengikuti pemberontakan Satan. Tidak percaya kepada Tuhan. Jadi orang jahat di sepanjang sisa hidupnya di bumi ini. Mereka semua akan dilemparkan ke lautan api dan belerang. Pertanyaannya, sekarang ini, kan Satan ada di jurang maut. Satan tahu nggak soal nasib akhir hidupnya itu? Tahu, saya yakin. Kenapa Satan tahu? Apakah Satan maha tahu? Satan tidak maha tahu. Roh jahat pun tidak maha tahu, Bapak Ibu. Mereka cuma tahu apa yang terjadi, yang saat ini terjadi mereka lihat, dan juga di masa lalu. Ya. Setan tuh nggak bisa meramal masa depan. Nggak bisa tahu masa depan. Yang tahu masa depan cuma Tuhan. Lalu kenapa setan tahu Pak tentang nasib akhirnya? Loh, karena tertulis di Alkitab. Alkitab sudah menubuatkan soal hal ini Bapak Ibu. Paling tidak sejak 2000 tahun yang lalu, lewat Yohanes Tuhan sudah berkata bahwa nanti Satan, iblis pasti akan dilempar ke lautan api dan belerang. Dia tahu, Satan tahu karena nubuatan di kitab Wahyu ini. Makanya ketika dia merasa ada kesempatan, ia akan gunakan semaksimal mungkin. Ketika dia dilepaskan di kerajaan 1000 tahun untuk sesaat lamanya, hanya sebentar saudara. Ya, dia menggunakan begitu rupa kekuasaannya itu.
Maka akhirnya manusia yang hidup di kerajaan 1000 tahun itu hampir semuanya mengikuti pemberontakan dia di perang Gog dan Magog. Berikutnya juga para setan. Para setan tahu nggak? Para setan tahu. Tapi bukan karena maha tahu. Kenapa? Karena dia juga bisa baca Alkitab kan. Dia datang ke gereja, dengar pendeta khotbah bahwa nanti setan-setan pun akan dilempar ke neraka. Mereka mendengar itu. Makanya ketika mereka mendengar, mereka ngobrol satu dengan lainnya kan. Mereka sadar bahwa hari-hari mereka sudah semakin dekat untuk dilempar di tempat yang namanya lautan api dan belerang yang bersifat kekal ini. Jadi mereka gunakan waktunya mendekati hari akhir ini untuk terus-menerus mengganggu terutama Bapak Ibu dan saya orang-orang percaya. Saya berani yakin yang diganggu setan hari-hari ini adalah orang-orang percaya, bukan orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena setan tahu, para roh jahat ini tahu, orang-orang yang tidak percaya Yesus pun tidak perlu digoda, diganggu, dicobai sama mereka. Ujungnya mereka juga pasti akan menemani ke lautan api dan belerang. Benar tidak? Karena yang percaya kepada Yesus saja yang selamat, itu kata Alkitab. Jadi kita hari-hari ini, pertama, kalau sedang diuji, digoda, dicobai sama setan, pertama harus bersyukur dulu. Ya. Kenapa? Berarti kita sudah berjalan dalam jalannya Tuhan. Makanya kita dianggap musuh sama setan itu. Yang kedua, harus turning back. Mengalahkannya. Berbalik untuk mengalahkannya. Jangan diam aja. Setan mencobai kita, mengganggu kita, membuat damai sejahtera nggak ada dalam diri kita. Itu pasti. Karena kita jalannya menuju ke surga. Dia nggak terima itu. Dia nggak akan ganggu orang-orang yang dia tahu jalannya sudah menuju ke neraka. Nah, caranya kita harus melawan mereka. Karena dia akan terus mengganggu seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, melawan mereka caranya gimana? Bagi saya cuma satu. Dekat dengan Tuhan. Percaya pada Tuhan. Menghidupi sungguh firman Tuhan. Dan benar-benar mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup kita. Jadi sekarang lewat program ini, tanya dirimu, apakah saudara sudah dekat dengan Tuhan? Sudah percaya kepada Tuhan? Sudah menghidupi firman Tuhan? Kalau sudah, maka kau bisa mengalahkan setan. Jangan takut sama setan. Lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Tapi kalau kau tidak kerjakan tadi, maafkan saya takut, saya khawatir Bapak Ibu akan dengan mudah dikalahkan oleh setan atau roh jahat. Kalau sama setan dan roh jahat saja mudah dikalahkan, apalagi ketika kau berhadapan nanti dengan Satan atau iblis yang namanya Abaddon atau Apollyon itu. Perbaiki dirimu hari ini. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Dan berjuanglah bersama saya. Kenalilah iblis dan lawanlah dia. Semoga dipahami. Saya Pasi undur diri. Tuhan Yesus memberkati.